Sebenarnya ini malu juga Bapak. 6 tahun yang lalu udah terjadi dan terjadi lagi sekarang. Kemungkinan hari ini hari terakhir kita ke Jumbo, besok udah diproses untuk ke rehab ya. Yang baiknya adalah bagaimana caranya kita untuk belajar dari kesalahan itu dan udah cukup, jangan diulangin lagi dan berubah menjadi versi terbaik diri kita gitu loh. Janji Amar Zoni ke sang ayah soal tak akan mengkonsumsi narkoba lagi kini diingkari. Amar Zoni sempat menyesal kala pertama kali ditangkap karena narkoba pada 2017 lalu. Kakak Aditya Zoni ini sampai bersimpuh di kaki sang ayah dan berjanji tak akan menyentuh barang haram itu lagi. Namun janji Amar Zoni ke sang ayah kini diingkari. Suami Iris Bella kembali diamankan polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Rabu, 8 Maret 2023. Lantas, benarkah Amar Zoni tak kapok? Aktor Amar Zoni kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Amar Zoni ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Maret 2023. Dari Amar Zoni, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 gram sabu. Dengan ditangkapnya kembali Amar Zoni, suami Iris Bella itu telah mengingkari janji yang pernah dibuatnya pada sang ayah Hendri Zoni. Diketahui Amar Zoni juga pernah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada 2017. Setelah ditangkap, Amar Zoni pun mengungkapkan rasa penyesalannya pada sang ayah. Ia bahkan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi barang haram itu. Hal tersebut disampaikan Hendri Zoni kepada awak media pasca penangkapan Amar Zoni pada Juli 2017 silam. Dia janji dengan sungguh-sungguh tak akan melakukan lagi perbuatan ini. Tak akan lagi mengkonsumsi barang-barang tersebut. Udah janji dia, kata Hendri Zoni saat itu. Amar juga mengakui apa yang telah diperbuat selama ini merupakan sebuah kesalahan. Tak hanya penyesalan dan janjinya, pemain sinetron Anak Langit itu sampai bersimpuh di kaki Hendri Zoni sembari menangis. Setelah ditangkap di kantor polisi, dia cerita kalau dirinya sangat menyesal dan menangis. Amar secara pribadi menangis dan merangkul kaki saya, ujar Hendri. Sebagai orang tua, Hendri pun berusaha memotivasi agar anaknya tersebut bisa segera bangkit dari keterpurukannya. Ia meminta agar Amar Zoni tidak terus-menerus larut dalam penyesalan yang justru tidak mendatangkan kebaikan. Saya bilang lembek kalau kamu nangis, ucapnya. Hendri mengaku selama ini tidak mengetahui sang anak mengkonsumsi narkoba. Pasalnya tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan dari Amar Zoni. Gak tahu saya, betul-betul gak tahu saya. Kalau tahu pasti saya larang, kata dia. Namun belum 6 tahun Amar Zoni telah melupakan janjinya. Kini ia kembali ditangkap atas kasus narkoba. Amar Zoni ditangkap dalam kondisi sadar dan hasil tes urinnya positif narkoba. Hingga saat ini Amar Zoni masih dalam penyelidikan di Polres Metro Jakarta Selatan. Sadar keadaan Amar saat ditangkap, tapi urinnya positif narkoba. Ujar Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi, pada Jumat 10 Maret 2023. Penangkapan Amar Zoni berdasarkan pengembangan sang supir, M, 35 tahun, yang lebih dahulu diamankan. M ditangkap di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kita tangkap sopirnya dengan barang bukti, ucapnya. Dari situ, akhirnya polisi melakukan pengembangan dan menangkap ayah 2 anak tersebut di rumahnya. Rupanya Amar Zoni yang memerintahkan M untuk membeli narkoba dari Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Masih terkait kasus narkotika yang menjeratnya pada 2017, Amar Zoni pernah mengaku merasa malu dalam sebuah wawancara. Hal ini disampaikan Amar Zoni dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network yang diunggah pada Mei 2020. Iya, gue malu banget, kata Amar Zoni seperti dikutip tribunnews.com. Bahkan saat itu saking merasa terpuruknya sempat terlintas di benak Amar Zoni untuk mengakhiri hidup, termasuk saat membayangkan nasibnya ke depan sebagai seorang public figure.
Pas gue di Polres itu rasanya gue kayak kalau ada silet, gue potong deh nadi gue, jadi rasanya gitu. Karena gue udah bener-bener kayak udah terpuruk banget gitu, kata dia. Terlebih saat ia berada di tahanan yang mana semua kegiatan mulai dari makan hingga buang air dilakukan di ruangan yang sama. Termasuk sederet perlakuan tak mengenakan yang ia terima saat terjerat kasus narkotika. Jadi kayak beban sosialnya lebih dalam banget gitu yang gue rasain waktu itu, ucapnya. Namun saat itu ia teringat pesan sang ayah Hendri Zoni untuk tidak terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Yang gue ingat dari bokap bilang, kamu gak perlu mikirin apa yang terjadi nanti ke depannya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kamu menyikapinya sekarang. Apa yang kamu sikapi saat ini, itu yang akan menentukan kamu nanti ke depannya seperti apa, ungkap ayah dua anak itu. Lantas, apa saja efek samping sabu pada kesehatan? Tak sekedar bikin ketagihan, efek sabu juga bisa menghasilkan beragam hal mengerikan pada tubuh seperti yang diulas berikut ini. Sabu atau metamfetamin berbentuk kristal mirip gula dan berpengaruh kuat terhadap saraf. Saat saraf pusat terkena, klaim efek sabu yang dirasakan pengguna adalah peningkatan fokus, mood, dan rasa percaya diri selama beberapa saat. Namun, efek dari sabu tersebut bersifat semu. Justru bahaya sabu bagi tubuh yang bisa didapatkan. Berikut ini sederet efek samping sabu yang berbahaya bagi kesehatan. 1. Bikin kecanduan. Apapun yang bikin candu tidak baik bagi kesehatan. Efek candu disebabkan oleh saraf otak yang terpengaruh zat tertentu. Otak akan mengeluarkan dopamin atau hormon pengendali emosi, terutama di area yang berhubungan dengan reward. Efek inilah yang akhirnya membuat pengguna ingin memakai sabu terus-menerus. Pengaruh zat kimia pada otak tersebut juga menyebabkan pengguna sangat sulit berhenti. Oleh karena itu, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter bila kamu punya masalah kecanduan akan suatu zat. 2. Bisa kena infeksi berbahaya. Efek sabu bisa berasal dari penyuntikan. Tindakan ini akan meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi berbahaya, seperti hepatitis B, hepatitis C, hingga HIV atau AIDS. Bahaya sabu ini khususnya ditemukan pada pengguna jarum suntik bergantian. Tidak hanya itu, efek dari sabu juga membuat pengguna tidak bisa berpikir jernih, sehingga dapat melakukan hubungan seksual berisiko. Hubungan intim pun dapat menjadi sumber penularan HIV atau hepatitis. 3. Perubahan pada tubuh dalam jangka pendek dan panjang. Dampak buruk sabu jika digunakan dalam jangka pendek, yaitu nafsu makan berkurang, berat badan menurun drastis, insomnia, memicu perilaku hiperaktif, nafas lebih cepat dan pendek-pendek, detak jantung lebih cepat dan tidak teratur, tekanan darah meningkat, suhu tubuh meningkat. Pengguna sabu cenderung akan ketergantungan dengan obat terlarang ini. Padahal jika sabu terus-menerus dimasukkan ke tubuh, efek jangka panjang yang bisa timbul adalah gizi buruk, kerusakan gigi, gatal parah hingga timbul luka karena terus-menerus digaruk, kelainan struktur dan fungsi otak, kehilangan memori atau amnesia, kebingungan atau linglung. 4. Merusak kesehatan mental. Bukan cuma mengganggu kinerja saraf dan fungsi organ-organ penting di dalam tubuh. Efek samping sabu lainnya yang bisa dirasakan adalah kesehatan mental menurun. Ketika terlanjur ketergantungan, sejumlah masalah psikis yang bisa timbul sebagai dampak buruk sabu adalah gangguan kecemasan, takut berlebihan atau paranoid, tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi, sering berlaku kasar dan agresif. Hal ini bisa berujung pada tindak kejahatan. Bahaya sabu seperti lingkaran setan. Berbagai gangguan di atas biasanya terjadi ketika pengguna mendadak menghentikan pemakaian sabu ataupun menurunkan dosisnya secara drastis atau sakau.
Ia mungkin berpikir sabu bisa membantu mengatasi masalah mental. Padahal sabu merupakan biang kerok munculnya gangguan mental. Karena itu, pengguna sabu perlu mendapatkan rehabilitasi yang tepat. 5. Kerusakan fungsi organ yang berujung kematian. Ada kalanya pengguna sabu merasa dosis yang biasanya tidak mempan lagi di tubuh. Alhasil, ia mengkonsumsi lebih banyak obat terlarang tersebut demi mendapatkan efek yang maksimal, sekalipun berisiko mengalami overdosis. Efek overdosis sabu dapat menyebabkan serangan jantung, stroke, dan gangguan pada organ lain, hingga menimbulkan kematian. Jika sedari awal pecandu sudah memiliki masalah kesehatan, efek samping sabu tersebut bisa dialami lebih cepat. Bahaya sabu bagi kesehatan tidak bisa dimungkiri lagi. Benda terlarang ini pun bisa merusak tingkat kesejahteraan ekonomi penggunanya. Ditambah lagi, pengguna sabu juga akan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, jauhkan narkoba dari hidup kamu. Masih banyak cara lain yang lebih sehat jika ingin mencari kebahagiaan, ketenangan, dan fokus. Jaga sehatmu dengan tidak mengkonsumsi zat terlarang yang bisa merusak tubuhmu.